warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kemis, kembali lagi bersama saya Yusri Haja Dwipa. Tahukah kamu salah satu zat pemutih yang sering kita temui di rumah yaitu Forstech mengandung natrium hipoklorat yang merupakan salah satu elektrolit kuat. Namun, bagaimana jika kita elektrolisis larutan ini menggunakan elektroda besi? Apakah yang akan terjadi? Apakah terjadi perubahan warna atau terbentuknya gas? Penasaran? Oleh karena itu, saksikan video selengkapnya berikut ini. Alat dan bahan yang digunakan yaitu Forstech mengandung natrium hipoklorit, senyawa yang berasal dari larutan NaCl yang teroksidasi. Ketika kita mengalirkan arus listrik melalui larutan ini dengan elektroda besi, ion-ion di dalam larutan seperti Na+ dan ClO- dan mungkin juga sisa-sisa Cl- akan berpindah ke elektroda sesuai muatannya. Pada dasarnya, ion-ion bermuatan positif akan bergerak ke katoda untuk direduksi, sedangkan ion negatif bergerak ke anoda untuk dioksidasi. Pada katoda terjadi reduksi H+, yang dimana gas hidrogen terbentuk dalam gelembung-gelembung kecil. Jika jumlahnya cukup banyak dan prosesnya berlangsung terus-menerus, gelembung ini akan berkumpul menjadi busa atau buih di sekitar elektroda. Larutan pembersih sering mengandung bahan kimia seperti surfaktan, yang mana menstabilkan gelembung gas, menjadikannya busa tampak lebih tebal dan awet. Jika elektroda memiliki permukaan kasar seperti besi, gelembung gas lebih mudah terperangkap, menumpuk, dan membentuk busa. Kemudian pada anoda terjadi reaksi oksidasi. Larutnya besi menjadi ion Fe2+ atau Fe3+. Ion ini berinteraksi dengan ion lain di larutan dan membentuk endapan berwarna coklat kemerahan. Hal itulah yang disebut dengan karat. Setelah proses elektrolisis berlangsung, kita akan melihat elektroda besi berubah warna. Hal ini karena besi mengalami oksidasi menjadi ion Fe2+ yang bisa membentuk endapan Fe2 hidroksida atau bereaksi lebih lanjut menjadi Fe2O3 yang berwarna kemerahan, tergantung kondisi pH dan oksigen di sekitar elektroda. Kemudian hukum Faraday yang merupakan lanjutan dari sel elektrolisis. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa jumlah zat yang dihasilkan pada elektroda berbanding dengan jumlah arus listrik yang dialirkan dalam larutan. Untuk rumusnya dapat dilihat pada gambar. Sedangkan hukum Faraday 2 menyatakan bahwa jika arus listrik dialirkan dalam beberapa sel elektrolisis yang dihubungkan secara seri, maka jumlah massa zat-zat yang dihasilkan pada tiap-tiap elektroda sebanding dengan massa ekuivalen masing-masing zat tersebut. Untuk rumusnya dilihat pada gambar. Berdasarkan percobaan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa larutan Forstech yang mengandung senyawa aktif seperti natrium hipoklorit bertindak sebagai elektrolit kuat yang mampu menghantarkan arus listrik dengan baik. Saat arus listrik dialirkan melalui larutan menggunakan elektroda besi, terjadi reaksi redoks yang menghasilkan gelembung gas, terutama gas hidrogen di katoda, serta perubahan warna pada permukaan elektroda akibat oksidasi besi menjadi ion Fe2+ atau Fe3+. Dengan memahami proses ini, kita tidak hanya melihat perubahan fisik di laboratorium, tetapi juga memahami bagaimana prinsip elektrokimia bekerja dalam kehidupan sehari-hari dan industri. Percobaan ini membuktikan prinsip kerja sel elektrolisis, bahwa reaksi kimia dapat terjadi dengan energi listrik, menghasilkan produk-produk penting seperti gas, ion logam, bahkan perubahan warna yang dapat diamati secara langsung.